Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang Ibu akan membahas latihan yang 205, yaitu kasus tentang saham preferen. Bagaimana sih kasus saham preferen yang akan dibagikan dividennya? Di sini terdiri dari jenis-jenis saham preferen dalam pembagian dividen. Ada saham preferen kumulatif dan partisipasi penuh. Ada saham preferen non-kumulatif dan non-partisipasi. Ada saham preferen non-kumulatif tetapi partisipasi penuh. Dan ada saham preferen kumulatif tetapi non-partisipasi. Jadi ada yang kumulatif partisipasi, non-kumulatif non-partisipasi, non-kumulatif partisipasi, dan kumulatif non-partisipasi. Jadi ada 4 jenis pembagian dividen saham preferen. Oke, baik, di sini diketahui soalnya modal saham preferen dengan pembagian persentase dividen 8%, nilai pari $10 per lembar. Sedangkan yang beredarnya 20.000 saham, maka totalnya adalah 20.000 dikali $10, hasilnya 200.000. Sedangkan modal saham biasa atau ordinary, nilai parinya $100, yang beredarnya 30.000 lembar saham, maka total sahamnya adalah 30.000 dikali $100, hasilnya 3 juta. Dan RE-nya 630.000. Di sini diasumsikan total dividen yang dibagikan adalah 266.000. Nah, dari 266.000 kita akan partisipasi ya, atau kita akan hitung bagaimana perlakuan untuk yang kumulatif partisipasi, non-kumulatif dan non-partisipasi, non-kumulatif dan partisipasi penuh, dan kumulatif dan non-partisipasi. Oke, sekarang kita akan kerjakan yang poin A dulu. Ya, yang poin A itu adalah saham preferen, kumulatif, dan partisipasi. Atau kumulatif and participating ya. Nah, pertama, sebelum kita hitung tadi total pembagian dividen, kita harus hitung dulu total nilai saham, baik itu saham biasa maupun saham istimewa. Berarti di sini terdiri dari jenis saham ya. Kita akan klik ya, kita akan identifikasi dulu. Ada jenis saham, itemnya adalah saham preferen dan saham biasa atau saham ordinary ya. Kita pakai ordinary saja, ordinary. Oke, di sini itemnya dan ada nilai saham yang beredar ya, atau lembar sahamnya. Lembar saham untuk saham preferen itu sebanyak 20.000 lembar yang kita diketahui dalam soal. Sedangkan untuk saham ordinary adalah 30.000 lembar. Kemudian kita akan mengkalikan dengan nilai nominal atau par value-nya. Untuk saham preferen, par value-nya itu sebesar $10, sedangkan untuk ordinary sebesar $100. Maka total saham itu sebesar, kita tinggal kalikan saja ya, berarti lembar saham yang beredar dikali nilai pari kali 10, maka total untuk saham preferen adalah 200.000, sedangkan untuk total ordinary 30.000 dikali 100, hasilnya itu 3 juta. Maka total keseluruhan adalah 200.000 ditambah 3 juta. Hasilnya 3.200.000. Sedangkan di sini diketahui dividen yang dibagikan adalah baik saham ordinary dan preferen itu sebesar 8%. 8%. Oke, sekarang yang soal yang pertama adalah saham yang kumulatif dan partisipasi. Berarti di sini kita akan akui dulu pembagian dividen yang sebelumnya ya. Kalau kumulatif berarti ditotalkan dengan pembagian dividen sebelumnya, atau namanya average ya, atau yang sedang berjalan untuk periode selanjutnya dari periode sebelumnya. Di sini ada preferen ya, preferen. Kita identifikasi saham preferen dan saham ordinary. Oke, ordinary ya. Untuk saham preferen berarti kita tinggal kalikan 8% ya, sama dengan 8% dikalikan dengan total saham preferennya itu 200.000, maka yang dibagikannya adalah 16.000. Sedangkan yang ordinary kita tidak ya, karena ordinary itu tidak kumulatif sifatnya, berarti ini 0. Kemudian sekarang dividen yang sedang berjalan atau current dividend
Current dividend sendiri berarti yang sedang berjalan itu sama ya, 8% kali 200.000 atau 16.000. Nah, sedangkan yang ordinary kita hitung yaitu 8%. 8% dikalikan dengan total saham ordinary-nya sendiri yaitu 3 juta ya. Maka totalnya adalah 240.000. Maka kita akan hitung di sini total keseluruhan untuk yang dividen yang sebelumnya sama dengan cuman preferen aja ditambah ordinary-nya 0, berarti totalnya $16.000. Sedangkan yang sedang berjalan 16.000 ditambah 24.000, maka totalnya 256.000. Sehingga total saham yang dibagikan untuk saham preferen adalah total dividen ya yang dibagikan 32.000, untuk ordinary 240.000. Maka total dari kedua saham ini dividennya adalah 272.000. Sedangkan di sini total dividen yang dibagikan itu hasilnya 266.000. Nah, sedangkan di sini yang dibagikan 272.000, sebetulnya di sini tidak ada sisa ya, atau sisanya boleh dihitung, tetapi akan hasilnya negatif karena total yang dibagikannya lebih kecil daripada total dividennya lebih kecil daripada pembagian dividen untuk preferen dan ordinary-nya sendiri. Seharusnya ini harus lebih besar, maka kita akan kurangkan ya, kurangkan. Yang dibagikan 96.000 dikali 272.000, maka sisanya minus. Sebenarnya ini harus positif ya, tetapi karena ini kondisi soal seperti ini, kita lanjutkan saja. Minus 6.000. Nah, karena ini kumulatifnya di sini ya, jadi arti kumulatif itu di sini ya, ditotalkan dividen periode sebelumnya dengan yang sekarang. Sedangkan yang partisipasinya dari sisa. Ini caranya untuk saham preferen berarti sama dengan total saham preferen 200.000 dibagi total keseluruhan 3.200.000 akan dikalikan dengan sisanya. Berarti karena ini negatif, berarti hasilnya juga negatif. Begitupun sama dengan ordinary. Saham ordinary biasa dibagi total saham dikali sisa dari pembagian, yaitu 6.000 ya. Sama. Oke, berarti dari sini sama dengan 3 juta dibagi 3.200.000 dikali 6 minus 6.000. Minus 6.000. Hasilnya seperti ini ya. Nah, maka di sini akan ditotalkan jumlahnya untuk saham preferen ya. Oke, saham preferen berarti sama dengan 32.000 ditambah dengan 375. Hasilnya jadi berkurang ya karena minus sisanya. Nah, ini juga sama berkurang, maka kalau ditotalkan ini harus balance ya, harus sama dengan total dividen yang dibagikan. Coba kita jumlahkan. Nah, ini berarti sama. Nah, ini untuk saham kumulatif dan partisipasi. Jadi kumulatif itu total dividen periode sebelumnya dengan periode sekarang, sedangkan partisipasi pembagian dari sisa dividen ya yang sudah dibagikan. Oke, sekarang yang poin B. Kalau yang poin B itu adalah bagaimana pembagian dividen dengan non-kumulatif ya, non-kumulatif, kumulatif, nah, dan non-partisipasi. Berarti ini tidak ada kumulatif ya, jadi yang dihitung adalah yang sedang berjalan saja. Oke, kita di sini ya, kita copy yang ini karena sama kok kolomnya, cuman bedanya perhitungannya saja. Nah, berarti kalau non-kumulatif, berarti ini tidak ada, artinya pembagian, tidak ada perhitungan dari dividen awalnya. Ya, juga sama, berarti ini 0, ini akan 0. Sedangkan dividen yang berjalannya 16.000. Oke, yang ini berarti yang sedang berjalannya itu tidak ada ya. Berarti ini langsung partisipasinya 16.000. 16.000 ya. Oke. Berarti di sini boleh yang ordinary-nya ya. Ini kan yang sudah berjalan ya. Boleh di sini sih yang ordinary kita hitung ya 250.000. 250.000. Nah, sekarang non partisipasi ya. Kalau yang non partisipasi berarti totalnya kan 266.000 ya. Berarti tidak ada
sisa berarti di sini ya, tidak ada sisa, tidak ada pembagian sisa, berarti ini hasilnya akan 0 semua. 0, 0, 0 ya. Oke, atau boleh dividen ordinarinya dia dihasilkan ini misalkan 0 ya, boleh. Dan di sini kita sisanya kan berarti 250.000 ini untuk jatahnya saham ordinary ya. Seperti ini berarti nanti akan menghasilkan totalnya 266.000. Berarti sama dengan 16.000 ditambah 0 juga sama dengan 0 ditambah 250.000. 266.000 itu yang non kumulatif dan non partisipasi. Jadi tidak ada perhitungan dividen periode sebelumnya dan sisanya juga tidak diperhitungkan ke saham preferen. Jadi kita fokusnya ke saham preferen ya. Sekarang yang poin C itu jenis saham preferennya apabila non kumulatif dan partisipasi ya. Non kumulatif, kumulatif dan partisipasi. Berarti di sini tidak ada untuk yang dividen sebelumnya ya. Kita kopikan lagi yang ini. Oke, berarti ini tidak ada 0 ya. Nah, kemudian di sini karena dividen yang berjalan untuk saham preferen 16.000. Nah, kita di sini masukin dulu ya yang untuk saham haknya saham ordinary yaitu hasilnya maaf ini hasilnya 240.000. Ya, 240.000. 240.000 dapat dari mana? Tadi ya, dari 8% dikali 3 juta. Berarti dari sini, maka totalnya adalah 256.000. Ya. Nah, sedangkan ini partisipasi. Berarti total yang dibagikan dividen kan 266.000 ya. Berarti masih ada sisa 10.000. Nah, 10.000 ini akan dibagikan ke saham preferen dan saham ordinary. Ya. Ke masing-masing sisanya akan dipartisipasi, akan diserahkan. Berarti caranya sama kayak tadi, berarti 200.000 dibagi 3.200.000 ya. Oke, nah dikalikan sisa 10.000. Nah, hasilnya 625 ini berarti partisipasinya. Yang ordinary kita haknya berarti sama, kalau yang ordinary itu berarti 3 juta dibagi 3.200.000 dikali 10.000. Maaf ya, sama dengan 3 juta dibagi 3.200 dikali 10.000. Nah, berarti ini yang partisipasi ya. Ini harus ditotalkan ya. Berarti kalau kita cek totalnya 256 tambah 10.000 pas ya. Dan ini juga harus sama 266.000. Ya, pas ya. Sekarang yang poin D. Gimana yang poin D? Itu untuk jenis saham preferen apabila sifatnya kumulatif ya. Kumulatif, tetapi di sini non participating ya atau non partisipasi. Non partisipasi. Oke, sekarang ini sama ya kolomnya. Untuk jenis item saham biasa dan saham preferen. Cuman di sini kumulatif ya, kumulatif berarti di sini dihitung ya. Awal periode 200.000 dikali 8% hasilnya 16.000. Nah, seperti ini. Nah, ini non participating. Ya, berarti tidak ada pembagian untuk preferen. Ini kita ordinary-nya jangan di sini ya. Berarti totalnya 16.000. Berarti kalau kumulatifnya totalnya 32.000. Nah, total dividen itu adalah 266.000. Nah, ini non participating berarti untuk saham preferen tidak ada pembagian sisa. Nah, ini berarti haknya untuk saham biasa. Saham biasa berarti sisanya 234.000. Berarti nanti harus seperti biasa, harus balance juga 32.000 ditambah 234.000. Seperti ini penjelasan untuk jenis saham preferen pembagian dividen dengan beberapa jenis pembagian dividen, kumulatif dan partisipasi, non kumulatif dan non partisipasi, non kumulatif dan partisipasi penuh, serta kumulatif dan non partisipasi. Apabila yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.